Oke, aku mau cerita tentang promil aku dari 2019. Jadi 2019 tuh 1 tahun setelah menikah, aku tuh kayak kok nggak hamil-hamil ya gitu. Akhirnya kita cek ke dokter deh tuh. Berharap waktu itu ya udah pengennya alami aja. Ternyata sepertinya butuh bantuan dokter. Cek ke dokter tanggal 4 bulan 6 tahun 2019. Terus di USG nih, pertama biasalah USG transfusi vagina, ternyata ada telurnya besar sekitar diameter tuh sekitar 3 cm gitu. Terus ada di kanan dan kiri lagi telurnya. Jadi sebenarnya kalau secara kondisi fisik aku nggak ada masalah tentang besar dan banyaknya telur. Terus kayak gitu akhirnya karena belum pembuahan akhirnya dikasih vitamin aja gitu sama dokternya. Jadi aku dikasih antioksidan kalau nggak salah sama obat hormon untuk menebalkan dinding rahim katanya karena dinding rahim aku tuh tipis. Jadi si telur tuh kayak kebingungan gitu nempel di mana. Terus gitu ternyata setelah aku konsul ke dokter lain itu bukan hambatan. Jadi alamiah aja telur itu pasti menempel ke yang ada dinding rahimnya dan tebal, dan kalau terjadinya kehamilan itu pasti menebal dengan sendirinya. Katanya suruh balik lagi setelah mens hari ketiga. Jadi aku head hari ketiga, terus cek, terus di tahun 2019 itu kalau nggak salah nih aku harus HSG sama cek saluran sperma karena nggak ada masalah, baik-baik aja gitu. Hasil HSG-nya aku lupa nyimpannya di mana, pokoknya intinya saluran tuba aku tuh bagus, nggak ada hambatan dan nggak ada sumbatan. Terus ya kayak gitu, dan sperma suami juga bagus, jadi tidak ada masalah. Balik ke dokter, yang aku kecewanya adalah di tahun 2019 dokter langsung nyaranin untuk inseminasi. Padahal aku tuh kan sedikit banyak ngerti tentang medis ya. Aku pengennya tuh diterapi dulu, entah dikasih obat atau entah dikasih suruh apa treatment beberapa bulan. Kalau misalnya kira-kira tidak ada perkembangan, baru aku mungkin disaranin insem. Nah ini baru datang 2 kali dikasih obat terus langsung suruh insem. Nah itu kayak aku tuh kayak shock, udah kayaknya aku nggak mau pakai cara insem gitu karena baru beberapa kali ke dokter. Tapi mungkin itu adalah jalan pintas dokter ya, kalau mau cepet ya udah insem gitu. Nah, sejak saat itu aku nggak datang lagi tuh ke dokter karena menurut aku nggak mau aja disuruh insem. Akhirnya mencobalah terapi sendiri, mulai dari terapi, pokoknya aku sering banget diurut-urut terapi yang alternatif gitu karena aku kan nggak mau, karena kalau ke dokter disuruh insem aku nggak mau. Akhirnya aku terapi urut gitu. Terus ya kayak gitu udah sempet kayak 5 atau 7 kali pindah-pindah, dan aku tuh bukan yang kayak nggak tuntas gitu. Misalkan kalau disuruh terapi tempat A, aku tuh terapi sampai berbulan-bulan sampai aku ngerasa kayaknya bukan lewat si terapis ini deh jalannya gitu. Bukannya nggak bagus ya, tapi memang bukan rezeki aku aja lewat situ gitu. Akhirnya aku pindah setelah berbulan-bulan. Pokoknya aku nggak pernah yang terapi datang sekali 2 kali, aku selalu datang sampai menurut aku kayaknya bukan di sini gitu. Sampailah aku terapi yang terakhir aku tuh yang kemarin aku update tuh, yang diterapi tuh cuma kayak mata kakinya, pokoknya sekitaran kaki sama punggung telapak gitu yang diurut itu. Nah itu tuh diceleduk, namanya Pak Sri terapinya. Dia diurut kakinya doang. Jadi dibilang kalau misalkan sebenarnya aku tuh nggak ada masalah dan suami aku nggak ada masalah. Dia cuma bilang emang belum rezeki aja. Tapi aku nggak pernah dibilang belum rezeki, aku nggak pernah nggak datang terapi. Jadi setiap seminggu sekali aku pasti ke Ciledug untuk terapi diurut itu, karena menurut aku ini yang memendingan. Karena aku tuh mensnya sejak menikah jadi nggak teratur gitu. Jadi mens aku tuh jadi kayak 45 hari, 39 hari,
jadi ngasal gitu mensnya, jadi kita nggak bisa ngitung masa suburnya. Nah sejak diurut sama si Pak Asri ini mens aku jadi lebih teratur gitu. Di bulan kesekian, mungkin bulan ke-7 atau ke-8 gitu ya, aku urut Pak Asri. Sampailah terdengar kabar, kan Pak Asri ini udah tua ya, terdengar kabar kalau Pak Asri ini meninggal. Oh my god, aku tuh kayak, hah, terus gimana nih pasti meninggal. Aku jadi ya gue ke terapi ke siapa lagi, terus ya udahlah, akhirnya aku ya sudah, Bismillah. Nah bulan Oktober kemarin kebetulan aku ada urusan untuk Solo. Nah di Solo itu beberapa hari jualan gitu kan. Pulang-pulang dari Solo kaki aku bengkak dan badan aku tuh kayak pegal-pegal mau dapet gitu loh. Tapi bengkaknya sih yang gak wajar karena aku gak pernah sebengkak itu. Terus besokan paginya aku tes pack. Ya Allah, alhamdulillah garis 2 ya Allah. Jadi kunci utamanya adalah jaga kesehatan mental kita sebagai pejuang garis 2. Jangan ngomongin hamil kalau kira-kira dirasa nggak sanggup dan nggak mampu untuk feedback balik dari lawan bicara. Aku nggak pernah ngomongin hamil sama siapapun, even itu orang terdekat, karena aku sensi banget. Waktu belum hamil aku nggak pernah mau ngomongin hamil-hamil. Kalau vitamin aku agak saklek ya. Kalau menurut aku Ivolik dan Volavit itu 2 hal yang berbeda, karena menurut aku lebih cespleng Ivolik sih. Jadi kalau mau ngikutin saran aku mendingan pakai yang mereknya Blackmore. Nah ini untuk vitamin suaminya Blackmore yang ini, karena menurut aku ini cespleng aja sih. Terus pilih makan makanan yang sesehat mungkin, banyakin sayur, buah, dan protein. Kalau bisa masak sendiri biar kita tahu kalau itu tuh makanan bersih dan ingredientsnya kita tahu. Oh ya, sebelumnya aku juga beberapa bulan sebelum hamil aku rutinin olahraga, karena kayaknya salah satu faktor penting di olahraga, sehari minimal 30 menit aja tuh olahraga biar mempercepat metabolisme. Aku juga nggak lari sih di sini, aku cuma jalan santai aja sama teman-teman aku. Jangan lupa download aplikasi-aplikasi kayak sedekah gitu, kayak Kita Bisa atau apa. Nah diisiin saldo gitu loh, kayak sama aja kayak kita ngisi Shopee berapa sekian. Nah dari saldo itu tiap hari kan kita buka aplikasinya, kita transfer sedikit-sedikit aja, misalnya minimal berapa gitu ya, transfer sedikit setiap hari. Yang penting karena sedekah itu yang paling berat adalah kontinuitasnya itu. Untuk semua pejuang garis 2 di luar sana, semangat pokoknya. Kita tuh harus tetap positive thinking. Kita ini dikasih lama karena memang Allah tuh nyiapin kita untuk siap secara mental, siap secara materi, siap secara moral. Karena punya anak adalah kontrak seumur hidup yang gak bisa istirahat, gak bisa udahan. Kita tuh harus siap dengan segala keadaan. Jadi selagi masa itu belum tiba, persiapkan diri sebaik-baiknya. Jangan lupa dikencangin doanya. Aku doain semoga kamu yang lagi nunggu segera Allah percayakan amanah. Amin ya rabbal alamin.